Manchester United ini sedang melawak. Walah. Oke, jumpa kembali dengan saya Afin, Sport 26. Kali ini enaknya kita membahas Manchester United dari zaman setelah ditinggalkan oleh Alex Ferguson. Dan kita ingat dulu waktu Alex Ferguson dalam waktu yang cukup lama ya, berpuluh-puluh tahun mendominasi Liga Inggris, tim dan skuad yang sangat stabil, bahkan melahirkan bintang-bintang yang luar biasa. Pastinya sangat banyak kalau untuk kita sebutkan satu persatu. Nah, kita akan bahas tentang setelah Sir Alex Ferguson pergi, waktu itu digantikan oleh David Moyes. Dan David Moyes ini dari tim di bawah Manchester United ya, dari Everton, dan dia waktu itu memang sangat moncer ya di Everton, tetapi tidak semudah itu dari seorang Moyes untuk memegang kendali ruang ganti tim sebesar Manchester United yang tentunya bertabur bintang, sehingga pelatih-pelatih yang levelnya belum begitu banyak pengalaman atau belum senior pasti akan sulit. Nah, terbukti tidak butuh waktu lama, faktanya David Moyes dipecat meskipun dia adalah pilihan Sir Alex Ferguson. Walah. Kemudian setelah itu digantikan oleh Van Gaal. Nah, Van Gaal adalah pelatih yang senior dan sangat berpengalaman. Itu semua orang tahu, bahkan dia bisa dikatakan ya di bawahnya Sir Alex Ferguson 11-12 lah. Tetapi Van Gaal itu memiliki filosofi yang sangat kuat, yaitu total football ya. Dia orang Belanda dan dia selalu berusaha ingin bermain mendominasi pertandingan melawan siapapun di sepanjang laga dan membuktikan itu. Tetapi kalau kita perhatikan, bola itu cuma dari belakang ke tengah ke samping, ke tengah, mau ke depan ke arah kotak, nanti mundur lagi, oper belakang lagi, ke kanan kiri, pokoknya di area-area tengah lapangan, dan tidak bisa menciptakan peluang yang benar-benar matang dan bisa dieksekusi. Akhirnya hasil pun juga nggak akan berpihak karena sulit menang, seringnya imbang atau menang tetapi dengan peluang yang sangat sedikit, meskipun secara ball position sangat dominan ya. Padahal waktu di era Van Gaal itu pemainnya sangat bertabur bintang. Dia membeli Falcao, ada Di Maria, pemain-pemain besar lainnya masih ada. Dan setelah Van Gaal dipecat, akhirnya digantikan oleh Mourinho. Nah, Mourinho itu waktu itu seperti memberi sebuah harapan yang besar ya, karena CV-nya sangat mentereng. Dia bisa memenangkan Liga Champions di klub yang berbeda-beda, di liga yang berbeda. Dia memiliki kualitas di dalam manajemen yang sangat bagus, bahkan mungkin salah satu yang terbaik, dalam arti dia bisa melakukan pendekatan kepada pemain-pemainnya yang misalkan pemain bintang yang sekali Cristiano Ronaldo atau Ibrahimovic dan lain sebagainya. Itulah kelebihan Mourinho, tetapi dia dalam segi taktik sangat monoton ya, membosankan. Menurut saya Mourinho itu sangat pragmatis, yang penting hasil akhirnya menang dan mendapat 3 poin. Tetapi waktu itu juga banyak kritikan bahwa Mourinho terlalu monoton dan bahkan menyiksa pemainnya seperti bermain posisinya penyerang, tetapi sama Mourinho itu disuruh menjadi pemain bertahan. Jadi istilahnya parkir bis, kita penyerang tapi kita disuruh nge-back juga, mengandalkan serangan balik yang sangat cepat, 2-3 pemain yang punya speed langsung ke arah kotak penalti. Nah, tapi faktanya dia juga mendapatkan trofi waktu itu, meskipun di liganya juga nggak bisa berbicara banyak karena juga ada Pep, ada Manchester City yang sedang bagus-bagusnya, dan itu sebagai rivalitas yang sangat luar biasa. Tetapi Mourinho lagi-lagi dipecat, dan sejak saat itu United menjadi tim yang mudah memecat pelatih. Waduh. Nah, setelah Mourinho akhirnya digantikan oleh Ole Gunnar Solskjaer, Ole. Nah, ketika Ole melatih Manchester United, nah itu sebetulnya banyak yang meragukan karena dia belum memiliki CV yang mentereng ya. Dia baru melatih tim kecil di liga antah berantah gitu. Tapi karena dia adalah legend di Manchester United dan dia dicintai banyak orang di sana, pun juga fans Manchester United juga sangat suka dengan Ole, akhirnya fans menikmatinya. Tetapi permainan Ole ini sangat klasik ya. Jadi dari sisi taktik atau strategi itu tidak bisa berbicara banyak, terlebih untuk mengimbangi seorang Pep Guardiola atau Jurgen Klopp di Liverpool. Nah, tetapi justru zaman Ole ternyata dia bisa mengimbangi tim-tim Big Five atau Big Four, dan
itu tidak bisa dilakukan oleh pelatih-pelatih yang lain sebelumnya. Nah, sementara Ole mendapat banyak kritikan karena orang merasa dia jalan di tempat ya, seperti nggak ada perkembangan. Di zaman Ole ada Ronaldo masuk. Ole ini pelatih yang belum berpengalaman, sementara Ronaldo sudah pemain yang udah mega bintang ya. Tentunya dia punya ego yang sangat tinggi, dan sementara Ole adalah pelatih yang baru kemarin sore misalkan. Jadi sangat sulit untuk mengendalikan ruang ganti. Sementara pemain-pemain juga mungkin beberapa atau geng-gengan ya, mungkin di dalam ruang ganti ada geng, itu memandang Ole itu sebelah mata, termasuk Cristiano Ronaldo, dan kita nggak tahu yang ada di ruang ganti, tetapi akhirnya malah membuat Ole didepak ya, dipecat. Waduh. Kita nggak tahu karena kedatangan Ronaldo atau karena memang waktunya dipecat gitu aja. Nah, setelah itu digantikan oleh Erik ten Hag. Nah, lagi-lagi Erik ten Hag juga cukup pengalaman tetapi belum pernah memegang tim besar. Apalagi United saat itu menjadi tim yang sangat disorot karena setelah berganti-ganti pelatih tidak bisa membangun tim yang stabil seperti tetangga. Di era ten Hag itu ada banyak rombakan ya, dari sisi pemain banyak yang dirombak. Mungkin dianggap toksik, mulai disingkirkan pelan-pelan. Ten Hag ini sangat keras ya cara melatihnya. Jadi banyak pemain yang mungkin kurang suka atau kurang nyaman dengan metodenya, dan sempat friksi lah dengan beberapa pemain. Akhirnya Ten Hag pun juga kesulitan. Yang kita kira Ten Hag akan diberi wewenang lebih ya, wewenang yang sangat powerful di United sebagai pelatih, ternyata udah nggak kondusif di ruang ganti. Akhirnya ya di awal-awal si Ten Hag cukup menjanjikan ya, dari sisi permainan itu sangat beda dari pelatih sebelumnya. Dia punya filosofi yang bagus, khas pelatih Belanda, tetapi lagi-lagi nggak bisa stabil, masih naik turun, dan ya udah memilih pemain berdasarkan apa yang menjadi kebutuhannya, tapi masih kesulitan, dan akhirnya kalau nggak salah 2 musim sudah dipecat. Waduh. Kalau kita sebagai fans juga sebenarnya menyayangkan, karena kita pikir Ten Hag akan menjadi new Manchester United atau perombak dari masalah-masalah yang sudah menumpuk sejak ditinggal Sir Alex. Ternyata enggak. Akhirnya Ten Hag dipecat dan kemudian diganti dengan Ruben Amorim. Ruben Amorim ini yang sekarang adalah pelatih yang lebih di bawah Ten Hag lagi. Secara level dia belum pernah melatih tim besar, belum pernah membawa tim kepada kejuaraan atau memenangkan sesuatu, itu belum. Jadi Ten Hag pun yang sudah pernah membawa tim-tim kecil menjadi superior pun belum cukup, apalagi Ruben Amorim. Tetapi ya kita berharap semoga Amorim bisa mengendalikan ruang ganti. Dan konon Amorim ini memiliki kelebihan man management. Jadi mirip Mourinho. Dia tuh orangnya keras, punya karisma, dan kalau ngomong itu orang selalu dengerin. Sehingga pemain bisa nurut dengan Amorim. Tapi lagi-lagi pelatih yang nggak terlalu tua ya. Jadi kalau menurut saya secara umur itu pengaruh. Pelatih kalau dilihat atau dipandang pemain masih muda, biasanya nggak terlalu disegani. Waduh. Tetapi ya kita lihat ini apakah man manajemennya bisa dilakukan atau akan ujungnya seperti Ten Hag yang akan pemain nggak punya kepercayaan kepada dirinya, lalu nanti dia akan didepak karena desakan dari para pemain. Nah, harus kita simak karena Manchester United ini sedang melawak. Sekian aja, udah cukup. Dari saya Vin Sport 26, terima kasih.